Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita kembali lagi di dalam acara Before 20, yaitu pemberitaan firman kira-kira 20 menitan, Saudara. Hari ini kita akan melihat tentang judul yang namanya Nari. Nari itu artinya cook. Nah, cook yang dimaksud adalah ini. Kalau kita lihat, Saudara, cook ini. Jadi cook yang ada pada 2 ekor sapi ini yang dinamakan cook. Kita akan membaca Alkitab kita, Matius 11, 28, 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini adalah ucapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, untuk mereka datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Lalu Tuhan mengatakan tanggung atau pikul kuk yang kupasang. Jadi Tuhan memberikan kuk kepada setiap orang supaya orang itu bisa belajar lemah lembut. Dengan ada kuk yang ada itu lemah lembut. Kalau orang melepaskan kuknya, maka orang itu tidak akan bisa belajar lemah lembut, tidak akan bisa belajar rendah hati. Nah, kuk yang Tuhan pasang itu membuat mau tidak mau kita akan belajar. Sebab itu kalau Tuhan memberikan kuk kepada saudara, saudara harus mengucap syukur dan belajar banyak hal tentang Tuhan. Nah, kita akan lihat hal-hal demikian. Waktu Yesus mengatakan seperti ini, saudara, kita mengerti bahwa kuk adalah suatu alat yang ditaruh di leher sapi, dipakai untuk membajak. Nah, orang Israel mengerti apa itu kuk. Pada waktu Tuhan bilang tentang dalam teks Ibrani nari, saudara, mereka tahu apa artinya kuk itu. Nah, bagi orang Yahudi, kuk yang dimaksud sebenarnya adalah kata sema. Saudara, sema. Sebab kata sema ini yang artinya mendengar, itu dipakai oleh Tuhan untuk memaksa orang Israel mendengar. Itu kata itu kuk. Jadi mendengar Taurat Tuhan adalah kuk yang ditaruh di atas diri umat supaya mereka tidak keluar dari jalur Tuhan, yaitu Taurat Tuhan, sudah. Jadi kuk itu adalah Taurat Tuhan yang ditaruh di atas diri orang Israel. Nah, sebab itu saya akan membahas Ulangan 6 ayat 4 tentang kata sema Israel. Nah, di dalam teks Ibrani dikatakan sema ini bentuk imperatif, kata perintah, sema Israel, dengarlah Israel. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu. Dengarlah Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan yang Esa. Ya, kata Nu. Atau juga kami ya. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kami, Tuhan yang Esa. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Ini kalau kita lihat terjemahan Indonesianya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan Esa. Harusnya Tuhan kami atau Tuhan kita, Tuhan Allah kita Esa. Oke ya. Nah, kita melihat ayat yang kelima. Nah, Wehata et Adonai Eloheka bekal lefafeka atau lefafka, ini ada bentuk sewa, ufekal nafseka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kata ini itu menjadi pegangan yang Tuhan tetapkan untuk orang Israel. Sehingga saya katakan ini menjadi kuk bagi orang Israel. Nah, ayat ini yang disebut sema Israel. Kenapa itu menjadi
pegangan atau kuk bagi orang Israel. Karena kata Sema Israel itu dibaca 2 kali satu hari. Sehari 2 kali. Yaitu pada saat matahari terbit, mereka mengatakan Sema Israel. Lalu mereka mengatakan, saudara, Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Wehata et i Adonai Eloheka bekol levavka ufekal nafseka. Itu dibaca tiap kali saat matahari terbit dan saat matahari terbenam. Saudara, mungkin melelahkan, tapi itu yang menjadi kuk untuk orang Israel supaya mereka taat dan ngerti bahwa Tuhan Allah Israel adalah satu. Sebab di sekitar mereka punya ilah yang lain. Punya Allah yang banyak, politeis. Tetapi orang Israel adalah satu Allah. Nah, monoteis. Ayat ini ditaruh di jenang dan jenang pintu rumah Israel. Jadi kalau ada pintu, saudara, ditaruh di sisi kiri kanan, itu ditaruh. Jadi ada semacam satu selubung begitu, saudara, lalu ditaruh di sana. Nah, supaya kalau mereka keluar, mereka ingat bahwa Tuhan Allahmu itu Echad, satu. Pada saat masuk, mereka juga ingat bahwa Tuhan Allah itu satu. Nah, ayat ini juga ditaruh di dahi nih, saudara. Ini adalah Sema Israel, dan juga di lengan. Sini, saudara. Ini juga tulisannya Sema Israel nih ya, saudara. Kita lihat. Nah, supaya mereka selalu ingat bahwa mereka Allah yang satu. Sehingga mereka tidak minta kepada ilah lain selain kepada Tuhan. Taurat Tuhan menjadi kuk buat orang Israel. Memang Taurat Tuhan itu mengekang mereka. Tetapi Tuhan punya tujuan untuk kebaikan mereka. Tuhan mengatakan belajarlah kepada Tuhan. Supaya kamu lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah kepada Tuhan. Kalau kuk firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka kita akan belajar lemah lembut dan rendah hati. Nah, kerbau ini ditaruh kuk supaya dia bisa bermanfaat untuk membajak. Jadi kuk ini tujuannya supaya bermanfaat. Kalau kuk ini dilepas, kerbau ini bisa lepas dan berbuat semaunya. Bisa saja dia menginjak-injak sawah hasil bajakan, sehingga panen jadi rusak dan menjadi kacau. Sebab itu ditaruh di sana. Demikian juga dengan saudara, Tuhan taruh supaya saudara bisa berguna, bermanfaat. Kuk itu penting. Sema. Huruf terakhir dari Sema, kalau saudara membaca kata Sema Israel, nah, kata Sema ini ada ain ya. Ini kan sin, mem dengan ain. Ainnya itu diperbesar. Ainnya diperbesar. Kenapa ainnya diperbesar? Memangnya di Biblia Hebraika itu ainnya biasa, tapi di teksnya beberapa orang Yahudi, ini ainnya dibesar. Nah, huruf ainnya lebih besar dari huruf yang lain. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan. Supaya jangan salah. Sebab ain itu tandanya garis seperti titik ya, koma ya, seperti koma tapi diletaknya di atas. Demikian juga dengan alef, supaya tidak ada kesalahan bahwa ini memangnya ain, bukan alef. Nah, supaya apa? Diperbesar, supaya orang Israel tidak salah. Nah, sebab kalau kata sema yang ini, ain ini diganti oleh huruf alef, ya, diganti oleh huruf alef, ini artinya beda. Bunyinya sama, sema, tapi sema yang belakangnya ain, bukan sema yang belakangnya alef. Kalau sema yang belakangnya alef itu artinya mungkin. Nah,
bukan dengar, tapi mungkinkah. Kalau mungkinkah kan jadi rusak semua. Dengarlah orang Israel, Allah itu Allah yang esa. Maka terjemah, mungkinkah orang Israel, Allah itu Allah yang esa. Jadi huruf ainnya dibesar supaya mereka lihat bahwa ini bukan alef. Dan orang Israel dengar. Sema itu mendengar. Kemudian, dengarlah orang Israel, Allah itu Allah yang esa. Kata esa ditulis dengan ekat. Ekat. Tapi huruf ekat ini, huruf terakhirnya, dalet, alef, ket, dalet. Nah, huruf dalet ini diperbesar, lebih besar dari huruf alef dengan ket ini lebih besar. Nah, huruf ini lebih besar supaya kembali lagi jelas bacanya. Sebab huruf dalet ini mirip dengan huruf res. Kalau saudara lihat di abjad, huruf dalet ini mirip dengan res ya. Res ini. Bedanya dalet ini lebih tegak. Res ini agak melengkung. Tapi kalau orang nggak ngelihat dengan jelas, dianggap huruf res ini ya bahaya. Sebab kalau ekat D-nya ini, daletnya ini diganti dengan res, bacanya ekar. Ekar ini dari kata akar artinya yang lain, berarti politeisme. Itulah sebabnya huruf D diganti supaya diperbesar supaya jelas. Jadi kalau kita baca ekat bukan ekar, hati-hati kalau salah. Kalau ekar itu berarti Tuhan yang lain, itu berarti politeisme. Saudara, Tuhan menyuruh orang-orang Yahudi supaya punya lihat dengan jelas. Yang kira-kira mengganggu diperbesar. Ain diperbesar supaya tidak disangka alef. Dalet diperbesar supaya tidak disangka huruf res. Nah, sehingga kalau itu diganti res, ayat ini berkata Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang lain. Ini bukan monoteisme. Jadi Tuhan menyuruh itu diperbesar. Mengapa yang diperbesar huruf ain dan huruf dalet belakangnya? Nah, saudara, luar biasanya lagi, kalau huruf ain diletakkan di depan huruf dalet, misalnya ini ain dengan dalet, tadi kan ain yang diperbesar, dalet diperbesar. Sekarang huruf yang diperbesarnya digabung dijadikan satu, ain dengan dalet. Maka kata ini berarti saksi. Nah, edah. Edah ini artinya saksi atau kesaksian. Saudara, ini saksi atau kesaksian. Testimoni, saudara, ini kesaksian. Nah, ini mengajarkan kepada orang Yahudi bahwa tujuan mereka menjadi umat Tuhan untuk menjadi saksi bahwa untuk menjadi saksi ke dunia bahwa Tuhan itu adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi orang Israel diminta oleh Tuhan menjadi saksi buat seluruh dunia bahwa Allah itu adalah satu. Bukan banyak seperti kepercayaan dari bangsa-bangsa yang lain. Allah adalah satu. Sema Israel. Selama berabad-abad orang Israel mempertahankan sema Israel bahwa Tuhan Allah kita adalah Esa. Mereka rela mati demi memegang teguh pengakuan ini. Mereka tidak mau digoncangkan. Allah itu satu. Nah, pengakuan sema Israel itu juga menjadi pegangan untuk orang Israel. Karena perjanjian lama itu adalah bagian kita dari juga orang Kristen. Orang Kristen itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu ada Taurat, kitab nabi-nabi, dengan juga kitab Tehilim pujian. Nah, saudara. Nah, kita lihat atau Mazmur ya, Mazmur kitab nabi-nabi kita lihat. Nah, saudara, pengakuan ini pegangan orang Israel bahwa Allah satu. Orang Kristen juga percaya bahwa Allah satu.
Nah, orang Kristen belajar dari mana? Juga Sema Israel. Sema Israel mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu satu. Lalu Rasul Paulus menyebut bahwa Allah itu satu. Allah kita adalah satu. Nah, banyak orang Kristen rela mati syahid demi mempertahankan Allah satu. Di zaman Kaisar Roma, mereka diminta untuk menyembah kepada Kaisar. Mereka tidak mau. Sebenarnya orang Romawi tidak masalah orang Israel punya sesembahan. Tetapi mereka bermasalah pada waktu orang Israel tidak mau menyembah Kaisar atau menyembah dewa-dewa lain. Orang Roma mengatakan semua dewa boleh, semua Tuhan boleh, mau 1000 Tuhan juga boleh. Tapi kalau mereka mengatakan hanya satu Tuhan, mereka akan marah. Tetapi orang Kristen tetap berkatakan hanya satu Tuhan. Bahkan rela dia mati. Saudara, banyak yang mati syahid, menjadi martir, karena mempertahankan Sema. Sema Israel menjadi Sema buat kita orang Kristen. Saudara, bahwa Allah adalah satu. Sema Israel atau kata Sema, saya boleh bilang juga mungkin Sema orang Kristen, adalah dasar bagi semua. Sema Israel adalah dasar bagi semua penginjilan. Kita mulai dengan hanya satu Tuhan dan mencintai satu Tuhan. Mencintai dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Sebenarnya literatur Yahudi berbicara tentang Sema merupakan demonstrasi dari 3 kuk. Nah, saudara, pengertian ini akrab di abad pertama. Jadi sangat mungkin waktu Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Ini mengacu kepada 3 kuk. Kuk yang pertama adalah kuk yang dikenakan oleh Yesus sendiri. Nah, kuk yang kedua, kuk yang ditaruh di leher para murid. Dan kuk yang ketiga, jalan sama-sama melakukan kehendak Bapa. Saya misalnya kembali memperlihatkan kepada saudara untuk memperjelas gambar 2 ekor sapi ini. Oke. Nah, saudara, ini ada kuk ya. Ini kuk pertama, ini kuk kedua, kuk yang ketiga ini berjalan bersama-sama. Nah, saudara, kita dengan Tuhan Yesus, kuk yang pertama ada di Tuhan Yesus, saudara. Kuk yang kedua di kita. Lalu kita bersama-sama memikul kuk. Karena Tuhan bilang, kuk yang kupasang. Lalu kita jalan-jalan bersama dengan Yesus. Berjalan untuk melakukan kehendak Bapa. 3 kuk. Ya, saudara, ini yang berbicara. Jadi, Yesus taat kepada Bapa. Kita taat kepada Bapa. Lalu kita dengan Yesus jalan bersama-sama melakukan kehendak Bapa. Itu kuk berikutnya. Nah, jadi saudara, seperti saya katakan, sapi pertama ditaruh kuk, kemudian beralih sapi kedua, lalu mereka memikul bersama-sama melakukan pekerjaan tuannya. Ketika kita menanggung kuk bersama Tuhan, itu kita jalin hubungan dengan Tuhan. Kita mengerti hati Tuhan. Jadi tujuan kuk dipasang di dalam diri kita agar kita belajar dengan Tuhan. Belajar apa? Lemah lembut dan rendah hati. Belajar apa? Belajar menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah 3 kuk yang ada di Sema Israel. Amin. Haleluya.